Selamat siang, nama saya Anaku Fujiyama Grafitia dengan NIM 202045016. Saya anggota dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Berikut ini adalah pendapat para ahli tentang pengawasan. Yang pertama yaitu Robbins berpendapat bahwa pengawasan yang baik mampu memonitor pelaksanaan program instansi sehingga apabila terjadi beberapa penyimpangan yang berarti dapat segera dilakukan perbaikan seperlunya dan sekaligus dapat masukan bagi perencanaan berikutnya. Yang kedua yaitu menurut Arum, pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Jadi, pengawasan bukan hanya mencari kesalahan saja, juga mencari hal-hal yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut. Secara umum, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi. Hal ini berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan, perlu adanya kontrol baik dalam pemeliharaan atau pemberdayaan. Pengawasan sarana dan prasarana pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang di dalamnya ada proses mengamati, mengukur, membandingkan, memeriksa, dan menilai secara menyeluruh tentang proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan untuk menghindari penyimpangan, penyalahgunaan, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu upaya yang harus ditempuh oleh pimpinan untuk membantu personal dalam memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana sebaik mungkin akan tercapai keberhasilan pembelajaran di satuan pendidikan. Yang berikutnya yaitu tujuan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun beberapa tujuan dalam melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal tersebut merupakan salah satu tindakan yang paling penting, terutama jika dilihat dari segi biaya, karena membeli peralatan jauh lebih mahal dibandingkan menjaga atau memelihara. Yang kedua, yaitu untuk menjamin kesiapan operasional peralatan dalam mendukung kelancaran pekerjaan, sehingga memperoleh hasil yang optimal. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin. Dan yang terakhir yaitu untuk menjamin keselamatan orang tua atau peserta didik dalam menggunakan sarana dan prasarana pendidikan. Berikutnya itu jenis-jenis pengawasan sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan, ada beberapa jenis diantaranya, yaitu yang pertama, pengawasan oleh pihak organisasi atau internal control, yang berarti pengawasan ini dilakukan oleh pihak atau unit yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, pengawasan oleh pihak di luar organisasi atau external control, yang berarti pengawasan yang dilakukan oleh unit di luar organisasi. Dan yang ketiga, pengawasan preventif. Harus adanya pengawasan sebelum perencanaan atau strategi dilakukan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan represif. Pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Metode dalam pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Metode pengawasan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam pengawasan untuk menjaga agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengakibatkan produktivitas kerja tinggi. Terdapat 5 metode dalam metode pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan secara langsung. Pengawasan secara langsung yang dilakukan secara langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif, sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang secara formal dilakukan oleh aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya. Yang ketiga, pengawasan informal, yaitu pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Yang keempat, pengawasan administratif,
yaitu pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Prinsip-prinsip pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip pengawasan merupakan landasan atau acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan agar pengawasan tersebut dapat terarah sesuai dengan yang diharapkan. Proses pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Untuk dapat mengetahui dan menilai ada atau tidaknya kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal pada tolak dari keputusan pimpinan yang tercantum dalam tujuan, sasaran, pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan bukan tujuan utama, yang berarti pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan utama, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisien dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu prinsip organisasi, yang berarti untuk memudahkan jalannya organisasi. Oleh karena itu, pengawasan ada pada setiap pimpinan atau satuan kerja dan atasan menurut fungsinya masing-masing. Yang keempat, prinsip penyesuaian kebutuhan, yang berarti pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Prinsip yang kelima yaitu prinsip penemuan fakta, yang berarti pengawasan hendaknya didasarkan pada penemuan fakta tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Prinsip yang keenam yaitu prinsip pencegahan. Kegiatan pengawasan hendaknya mampu melihat jauh ke depan sehingga secara dini dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan dan terjadinya kesalahan-kesalahan berkembang dan terulang. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengendalian, yang berarti kegiatan pengawasan harus mampu memberikan bimbingan teknik, operasional, teknik administrasi, dan bantuan pemecahan masalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Prosedur pengawasan. Terdapat 5 prosedur pengawasan dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu observasi. Observasi digunakan untuk mengadakan penilaian atau evaluasi baik terhadap pimpinan atau bawahannya untuk audit dan review terhadap yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu pemberian contoh. Apa yang dikerjakan oleh pimpinan seharusnya dikerjakan pula oleh bawahannya, dan pimpinan akan segan menindak terhadap bawahannya kalau ia sendiri tidak dapat melakukannya. Yang ketiga yaitu pencatatan pelaporan. Sebagai suatu alat bukti dapat berupa catatan atau laporan. Yang keempat, pembatasan wewenang, yaitu untuk menjaga seseorang agar tidak melakukan hal yang melebihi wewenangnya, serta untuk menghindari penyimpangan. Prosedur yang terakhir yaitu menentukan peraturan perintah prosedur, yang berarti peraturan pada umumnya melarang bentuk tingkah laku yang khusus atau jika diizinkan akan mengganggu usaha-usaha serta membahayakan organisasi. Kesimpulan, kegiatan pengawasan memerlukan perencanaan yang matang agar tujuan pengawasan itu sendiri dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan pengawasan adalah agar hasil pekerjaan diperoleh secara berdaya guna, yaitu hasil yang sesuai dan tepat dengan pengeluaran yang seminimal mungkin dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan yang dilakukan oleh manajer ataupun atasan, maka perlu dilakukan tahapan atau proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan standar perencanaan sehingga dalam melakukan pengawasan, manajer mempunyai standar yang jelas. Demikian hasil presentasi saya, anggota dari kelompok 7. Sekian dan terima kasih.